네가 평안하면 돼. 우리 아빠가 밖에서 낳은 아들 살아있어, 도키야. 후배님 총 쏘지 마요. 서동주가 다 후배님. 또 쏴요, 아버지. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Buried Hearts yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. Setelah nabrak mobil yang dikendarain oleh Dongju dan juga orang tuanya, Ildo itu masih selamat. Dia merangkak ke atas dan sampai di jalan aspal. Dan ketika itu dia juga melihat seorang anak yang berjalan ke arah dia yang ternyata itu adalah Song Hyun ataupun So Dongju kecil. Dan kalian tahu siapakah supir truk yang udah nabrak mobil orang tuanya Dongju? Nah ini dia, si Bang Kenny yang biasanya mereka panggil itu administrator. Dia adalah orang yang ada di dalam truk itu. Dan dia juga membawakan hasil tes DNA antara Dongju dan juga ayahnya Enam bahwa mereka itu adalah ayah dan juga anak. Nah setelah itu datanglah orang untuk menyelamatkan Ildo. Tapi Dongju kecil udah pergi dari sana. Kemudian Dongju yang lagi di hipnoterapi menyampaikan sama dokter Kang bahwa orang yang sudah menghabisi nyawa orang tuanya adalah Ildo. Setelah itu datanglah ayahnya Dr. Kang dan dia berniat pengen meminjam laptop Dr. Kang karena tabletnya dia ketinggalan di kantor. Karena Dr. Kang kebetulan pada waktu itu juga lagi ada kerjaan. Nah, kebetulan banget video rekaman Dongju itu masih terbuka di sana, jadi didengarkanlah sama ayahnya Dr. Kang. Dan kebetulan juga kunci Dr. Kang itu ketinggalan pas dia balik lagi ke sana. Dia udah melihat bahwa ayahnya sudah mendengarkan rekaman itu. Terus diceritakanlah sama dokter Kang, katanya itu masih ingatan samar-samar dari Dongju yang kemungkinan besar dia menganggap bahwa Ildo lah yang menghabisi nyawanya dan juga orang tuanya. Dan ayahnya juga nggak percaya, bilang bahwa nggak mungkin juga Ildo melakukan itu karena kan dianggap Ildo itu dulunya sahabatnya dia sampai sekarang gitu loh. 나쁜 꿈을 꾸셨나 봅니다, 대표님. Setelah itu Dongju pergi menemuin Ildo. Pertama yang dia lakukan adalah dia langsung memberikan artikel yang dia temukan kepada Ildo, di mana di situ tertera bahwa 3 orang kehilangan nyawanya dan 1 orang selamat, dan itu adalah Ildo. Namun lagi dan lagi Ildo ini langsung mengelak lagi dan dia bilang bahwa mereka itu memang bersahabat dan gak mungkin dia melakukan hal itu kepada mereka. Intinya truk itulah yang menabrak mobil dia dan juga mobil ayahnya Enam, dan dia itu gak tahu sama sekali akan hal itu karena dia juga lagi ada di rumah sakit waktu itu. Karena udah geram banget, akhirnya Dongju langsung ngebongkar semuanya dan mengatakan sama Ildo bahwa dia masih ingat betul kejadian pada malam itu. Dongju peragakan bagaimana Ildo itu berusaha untuk menghabisi nyawa Dongju dan juga orang tuanya. Sedetail mungkin Dongju ceritakan kepada Ildo dan bagaimana juga waktu itu Dongju meminta tolong sama Ildo untuk diselamatkan, tapi Ildo tidak menghiraukannya. Terus sebagai bukti tambahan, Dongju juga menunjukkan ikat rambut yang sering dia pakai sewaktu dia kecil. Nah karena itulah Ildo akhirnya yakin bahwa benar Dongju adalah Song Hyun, anak yang selama ini dia anggap sudah gak ada. Terus Dongju mengatakan bahwa dia mau bahwa Ildo, Duk-hee dan juga Taehyun itu harus keluar dari rumah itu dan juga perusahaan Daesan. Namun Ildo mengatakan bahwa perusahaan itu milik dia dan dia tidak akan pernah keluar dari sana. Namun Dongju memberikan dia waktu sampai Pak Cha melaksanakan pernikahan dengan ibunya Ji-Sono. Kalau enggak, ya nanti dia bakal bertindak lebih jauh. Namun hal yang aneh adalah di sini kita dikasih gambaran bahwa Ildo itu sepertinya memiliki hubungan khusus dengan ibunya Dongju. Dan ternyata ikat rambut itu diberikan Ildo sama ibunya Dongju. Terus kan karena udah emosi banget jadinya Ildo tuh nelpon kakek tantrum. Dia meminta sama kakek tantrum untuk memberikan dia door karena dia pengen menghabisi nyawa Dongju. 법원 잘 다녀왔어? Setelah ngobrol sama Ildo, Dongju keluar dari ruangannya dan dia berpapasan sama Enam, di mana Enam bercerita bahwa dia sedang mengurus perceraiannya dengan Huichol dan kayaknya mereka juga bercerai dengan baik-baik dan juga sudah memutuskan, udah fix pokoknya mereka bakal bercerai. Kemudian Dongju itu memberikan artikel yang dia dapatkan itu kepada Yo Enam dan juga mengatakan bahwa kayaknya Enam tuh salah pikir selama ini, maksudnya salah sangka, nggak mungkin Ildo itu melakukan hal itu kepada ayahnya. Jadi selama ini Enam tuh hanya mungkin salah dengar aja percakapan ibunya dan juga Ildo. Hal itu dilakukan sama Dongju karena dia nggak mau kalau misalkan Enam tuh kepikiran terus menerus.
Makanya dia memutuskan untuk berbohong kepada Hyo-eunam. Nah, Terus kan W di lokasi Dongju nyekap administrator dan juga anggotanya masih ditanyain tuh sama Jang Ilham di mana si administrator ini menyembunyikan berkas dan dalil itu, tapi dia lebih milih untuk tetap diam. Sementara anggotanya itu mengatakan kepada Jang Ilham bahwa dia tahu di mana itu disimpan. Jadi dia bilang, "Ya udah bawa dia ke sana, nanti dia bakal tunjukkan." Lalu Jang Ilham ngabarin Dongju, dia bilang, "Ini nih dikabarin ada berkas dan dalilnya, tahu di mana tempatnya." "Oke, kita langsung berangkat ke sana," kata Dongju. Kemudian Enam menyampaikan sama ibunya dan juga Ildo terkait tentang kesalahpahamannya selama ini yang menganggap bahwa Ildo itu sudah berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya. Dan semuanya sudah disampaikan sama So Dongju, otomatis dia percaya dengan apa yang disampaikan sama Dongju kepada dia. Dan ternyata guys, itu Taeyeon mendengarkan percakapan Dongju dengan ayahnya ketika mereka berdebat beberapa waktu yang lalu. Dan Taeyeon sudah tahu kebenarannya. Dan Enam kembali menghampirin ibunya karena ada hal yang mau dia tunjukkan sebenarnya tadi. Nah, dia tunjukkanlah foto yang dikasih sama Dongju, foto yang ada ayahnya yang diambil foto sama maknya pada waktu itu, dan dia langsung marah-marah dan menyuruh Enam untuk segera menghapus foto itu. Karena Enam bingung, jadinya Enam menghubungin ayahnya Dr. Kang untuk meminta penjelasan. Lalu mereka bertemu dan Enam bertanya apakah betul ada hubungan ayahnya dengan ibu dari si anak yang ada di foto itu. Terus disampaikan sama ayah Dr. Kang bahwa Enam itu salah paham, termasuk juga ibunya. Mereka itu gak ada hubungan sama sekali. Mereka hanya menghormatin ibunya Dongju, ibunya Sung Hyun pada waktu itu, karena dia tuh berjuang terus untuk membantu mendapatkan hak-hak buruh pada waktu itu. Sedangkan mereka yang lainnya memilih mundur karena mereka nggak mau nama baik mereka rusak. Jadi mereka melindungi teman mereka itu. Jadi intinya nggak ada hubungan sama sekali. Cuma yang dibingungkan sama ayah Dr. Kang, kok foto itu ada sama Enam dan juga Dongju. Padahal itu kan fotonya cuma mereka-mereka aja. Nah, dia ingatlah dia pernah kasih sama Dongju waktu kecil. Terus kan Ildo datang menemuin kakek tantrum. Dia meminta untuk diberikan segera pistolnya karena dia tuh udah pengen banget untuk menghabisi nyawa Dongju. Cuma kakek tantrum bilang itu harus nunggu sampai ibunya Jisoo itu nikah sama Pak Cha, barulah mereka bisa menentukan untuk menghabisi nyawa Dongju. Nah, untuk saat ini itu kayak tahan dulu, nanti setelah Pak Cha nikah sama ibunya Jisoo, barulah mereka bakal menentukan tanggal berapa Dongju itu harus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sementara itu Dongju, Jang Ilham dan juga anak buahnya si administrator pergilah mereka ke kantor dan mereka bakal memeriksa lokasi yang disampaikan sama si botak, ya kan? Nah, sampai mereka di sana ternyata Dongju sama Jang Ilham gak tahu kalau misalkan si botak itu sengaja ngerjain mereka. Jadi dia itu kayak membuat mereka tuh muter-muter arah dan dia pura-pura agak-agak lupa lokasi tersebut. Dan ketika jumpa ternyata gak ada sama sekali. Dan dia langsung pura-pura bodoh dan bilang harusnya ada tuh filenya di situ, tapi kok tiba-tiba nggak ada ya. Nah, sementara itu Giho dan juga rekan-rekannya udah pergi ke lokasi Dongju nyekap si administrator. Nah, pergilah mereka ke sana dan mereka menghancurkan kuncinya dan dikira bahwa dia bakal menyelamatkan si administrator, tapi ternyata tidak, karena sesampai Dongju dan juga Jang Ilham di sana pas mereka cek ternyata inilah yang terjadi kepada si administrator. Ketika dicek sama Dongju, dia itu udah dihilangkan nyawanya sama Giho dan untung aja pada saat itu si administrator masih bernafas. Jadi Dongju minta tolong sama Ilham agar dipanggilkan Dr. Park. Tapi untung aja administrator meninggalkan catatan dan juga ada pulpen yang ada kameranya. Nah, dari catatan itu Dongju akhirnya tahu di mana lokasi disimpannya berkas dan dalil itu. Dihancurkanlah sama Jang Ilham dan akhirnya mereka menemukannya, lalu mereka bawalah ke tempat Mbak Bunga. Ternyata itu banyak banget file-filenya dan itu semua emang rahasia-rahasia dari kakek tantrum. Lalu Mbak Bunga bilang bahwa dia nantinya bakal menganalisis dulu baru nanti dia kabarin Dongju. Terus kan tibalah hari pernikahan ibunya Jisoo dan juga Pak Cha. Sonu tuh bersikap kayak biasa aja sama mereka, seakan-akan dia udah diterima menjadi keluarga mereka. Padahal mereka ini nih, keluarganya Pak Cha itu kayak malas banget untuk berhubungan dengan Jisoo. Dan semoga aja Jisoo nih nggak tamak dan juga jadi licik kayak kakek tantrum.
Gak lama setelah itu datanglah kakek tantrum dan mereka menyambut Pak Cha dan juga ibunya Jisonu. Cuma penyakit demensianya Pak Cha itu tiba-tiba kumat pada waktu itu. Jadi dia bingung loh kok dia disuruh nikah sama perempuan ini. Dia nggak kenal gitu kan. Lalu tiba-tiba kakek tantrum mengambil alih dan Dongju bingung dong loh kok kakek tantrum agak akrab nih sama Jisonu dan juga ibunya gitu kan. Nah pas dia masuk ke dalam tiba-tiba aja Pak Cha itu inget dong sama kakek tantrum dan dia juga inget sama Jisonu kalau misalkan Jisonu itu adalah anaknya dia. Nah setelah itulah dijelaskan sama kakek tantrum bahwa hari itu Pak Cha harus menikah dengan ibunya Jisonu. Makanya setelah itu Pak Cha langsung keluar dari sana dan dia akhirnya melangsungkan pernikahannya dengan ibunya Jisonu. Dan udah resmi lah kalau Jisonu itu memakai nama Cha, jadi Cha Sonu. Semoga Dongju sadar tentang rencana licik dari kakek tantrum. Nah terus pas udah selesai acara, Enam menyampaikan sama sekretaris Gong kalau misalkan Pak Cha itu udah nikah sama ibunya Jisonu. Langsung tantrum lah sekretaris Gong dan dia juga menyampaikan kepada Duki bahwa Sung Hyun itu masih hidup. Dan untuk Ildo, dia udah dikirimkan pistol yang dipengen sama dia untuk menghabisi nyawa Dongju dan dia udah nggak sabar lagi. Kemudian dia juga sebenarnya pada waktu itu ditelepon-telepon sama temannya Kang Song, ayahnya Dokter Kang, tapi Ildo itu nggak angkat-angkat. Dan Dongju itu mendapatkan berkas yang dikirimkan sama Jang Ilham dan dia bilang sama Dongju, kayaknya ada sesuatu yang harus lu lihat dulu deh, baru habis itu kita bahas. Karena Jang Ilham nggak mau bilang sama Dongju, biar Dongju aja ngebaca sendiri. Yang ternyata itu adalah hasil tes DNA yang asli, yang sebelumnya itu dipalsukan sama si kakek tantrum, dimana dia bilang bahwa Dongju itu adalah anak dari ayahnya Enam, tapi ternyata enggak guys, Dongju itu sebenarnya anak dari Ildo. Wow, gong nggak tuh? Apalagi dari berkas dan dalilun itu, Dongju memang melihat percakapan dari kakek tantrum sama anggotanya, memang itu fix Dongju adalah anaknya Ildo. Makanya setelah itu kan mereka berjanji untuk jumpa. Nah, pas sudah datang di tempat mereka janjian, Dongju langsung menghampiri Ildo. Cuma dia atau kalau misalkan Ildo itu udah megang door, otomatis juga ya si kakek tantrum mantau sama Giho juga. Ketika Dongju berjalan ke arahnya Ildo, tiba-tiba aja Ildo ngedor dia dan Dongju langsung terjatuh. Nah, seneng lah si kakek tantrum gak ada akhlak lucnut itu. Tapi Ildo dikabarkan sama temannya jangan ngekill Dongju karena Dongju itu adalah anaknya dia. Berarti Pak Kang juga udah tahu ya kan. Setelah itu Ildo nggak percaya dan tiba-tiba aja Dongju menyampaikan sama Ildo, ya udah tunggu apa lagi, langsung dor aja lagi aku. Ayah katanya, langsunglah Ildo bingung sebenarnya apa yang terjadi. 믿었어요, 아버지. Berarti selama ini Ildo dibohongin sama kakek tantrum, dimanfaatkan sama dia untuk saling menghabisi nyawa antara ayah dan juga anak. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.